Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa bahwa hidup ini hanyalah serpihan tanya yang tak pernah terjawab? Bahwa ada sesuatu yang sunyi di balik keramaian dunia, seolah ada pintu tersembunyi yang menunggu untuk dibuka, pintu menuju makna sejati keberadaanmu? Hari ini, kita akan menapaki sebuah perjalanan batin yang tidak biasa. Bukan kisah dongeng, bukan petuah kosong. Ini adalah sebuah perjalanan menembus dimensi terdalam dalam dirimu sendiri. Melalui surah yang selama ini kau baca, mungkin ribuan kali, namun jarang kau hayati sepenuhnya. Al-Fatihah, jalan sunyi menuju puncak kesadaran ilahiyah dalam diri manusia. Jangan beranjak, jangan tergesa, jangan menutup mata. Karena bisa jadi, inilah pertama kalinya engkau benar-benar mengerti apa yang sesungguhnya kau ucapkan dalam setiap rakaat sholatmu. Mungkin disinilah awal kesadaran itu lahir. Mungkin di detik ini hatimu akan dipanggil pulang, menyusuri jalan yang sunyi itu, jalan para kekasih Tuhan, jalan cahaya, jalan hakikat. Dengarkan dengan seluruh ruhmu, rasakan setiap makna yang mengalir. Biarkan kesadaranmu dibimbing perlahan. Karena di balik lafaz-lafaz Al-Fatihah tersimpan rahasia besar tentang siapa dirimu, dari mana asalmu, dan kemana akhir perjalanan panjang ini. Dan ketahuilah, siapa yang sabar menyimak hingga akhir perjalanan ini, mungkin akan melihat sesuatu yang tak pernah terlihat sebelumnya. Peta menuju kedalaman jiwanya sendiri, puncak hakikat manusia, puncak kesadaran ilahiyah. Maka marilah kita mulai perjalanan ini dengan hati yang tunduk, jiwa yang lapang, dan ruh yang bersiap menemukan cahayanya. Bab 1. Makna Al-Fatihah sebagai pembuka gerbang kesadaran. Al-Fatihah, sebuah rangkaian ayat yang senantiasa menjadi pembuka setiap ibadah dan setiap doa, sebenarnya adalah lebih dari sekadar ritual pengantar. Ia merupakan pintu gerbang pertama yang membuka ruang batin menuju kedalaman kesadaran spiritual manusia. Dalam keheningan dan ketulusan ketika melafalkannya, Al-Fatihah membawa jiwa pada pengakuan mendalam akan eksistensi yang tak terpisahkan dari Sang Pencipta. Setiap kata dan maknanya berfungsi sebagai peta, menuntun setiap individu untuk menyingkap tabir kesadaran yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk dunia yang fana. Ia mengajak kita tidak hanya untuk sekadar membaca, melainkan untuk benar-benar meresapi dan menyatu dengan realitas ilahi yang mengisi seluruh lapisan alam semesta. Menyusuri makna Al-Fatihah adalah sebuah perjalanan pembebasan dari belenggu duniawi yang seringkali menyesatkan dan membutakan hati manusia. Dalam setiap ayatnya tersirat panggilan untuk melampaui batas-batas nafsu dan keterikatan materi, menuju ruang batin yang murni dan fitrah. Ia menuntun manusia untuk menyadari bahwa kesadaran sejati bukanlah sekadar kesadaran akan keberadaan fisik, melainkan kesadaran yang merasuk jauh ke inti jati diri, di mana hanya ada ketundukan penuh dan kepercayaan tanpa syarat kepada Sang Maha Kuasa. Disinilah letak rahasia terbesar dari Al-Fatihah, sebagai sarana pencerahan yang mampu menghidupkan kembali api kesadaran ilahiyah yang mungkin selama ini tersembunyi di dalam diri kita. Lebih dari sekadar doa, Al-Fatihah adalah praktik meditasi spiritual yang mengajak jiwa untuk berdiam dalam ketenangan, melepas segala kegelisahan dan kebisingan pikiran. Dengan cara ini, ia menjadi wahana untuk memasuki dimensi kesadaran yang lebih luas dan lebih dalam, yang seringkali sulit dijangkau oleh akal dan logika biasa. Melalui penghayatan yang penuh kesadaran, setiap kalimat dalam Al-Fatihah menjadi resonansi dari kehendak ilahi yang membisikkan ketenangan, membawa manusia ke dalam kondisi di mana hati dan pikiran bersatu, menciptakan keselarasan yang membawa kedamaian hakiki. Ini adalah pengalaman spiritual yang sangat intim, di mana kita benar-benar merasa dipeluk dan dipandu oleh cahaya Tuhan. Di dalam Al-Fatihah juga terkandung keseimbangan sempurna antara permohonan rahmat dan pengakuan atas keadilan ilahi. Ia tidak hanya menuntun kita untuk berharap akan kasih sayang dan pengampunan Tuhan,
tetapi juga mengingatkan bahwa segala sesuatu berada di bawah aturan dan ketetapannya yang adil. Dalam makna inilah, Al-Fatihah membangun kesadaran akan tanggung jawab manusia sebagai makhluk yang diberi amanah di bumi, mengajak kita untuk hidup selaras dengan hukum-hukum ilahi dan menjaga keseimbangan dunia serta hubungan dengan sesama makhluk. Ia menjadi pengingat abadi bahwa kesadaran ilahiyah selalu beriringan dengan sikap moral dan etika yang luhur. Akhirnya, ketika kita membiarkan diri tenggelam dalam penghayatan Al-Fatihah dengan hati yang tulus dan pikiran yang terbuka, kita memasuki sebuah ruang suci, tempat di mana kesadaran ilahiyah bukan lagi sekadar konsep abstrak, melainkan realitas hidup yang menggetarkan jiwa dan meresap ke seluruh sel tubuh. Disinilah letak kekuatan sejati dari doa pembuka ini, sebagai jalan sunyi namun penuh makna, yang mengantar manusia pada puncak kesadaran diri, membawa kita keluar dari kegelapan dunia menuju cahaya yang abadi. Dengan demikian, Al-Fatihah bukan hanya dimulai sebagai doa pembuka kitab suci, tetapi sebagai pembuka gerbang menuju puncak pencerahan dalam diri setiap insan. Bab 2, Bismillah, menghadirkan nama Tuhan dalam setiap tarikan nafas. Perjalanan menuju puncak kesadaran ilahiyah dalam diri manusia bermula dari kalimat pembuka yang sederhana, namun penuh makna. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah lafaz yang seolah mengundang manusia untuk mengingat bahwa segala sesuatu di alam ini berawal dan berujung hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Di dalamnya tersembunyi pesan mendalam bahwa tiada gerak, tiada keputusan, tiada kata, dan tiada usaha manusia yang sah kecuali dengan kesadaran akan kehadirannya. Kata Bismi adalah ajakan untuk menyandarkan seluruh niat dan perbuatan kepada Tuhan, seakan-akan mengingatkan kita bahwa tanpa kesadaran akan sumber segala, setiap langkah menjadi kosong dan sia-sia. Lafaz ini bukan sekadar hiasan bibir, melainkan fondasi spiritual dari segala aktivitas manusia yang merindukan ketulusan dan keberkahan sejati. Menyebut nama Allah pada permulaan setiap perbuatan sesungguhnya merupakan latihan hati untuk kembali kepada pusat eksistensi ilahiyah. Namanya adalah cerminan dari segala sifat kesempurnaan, keindahan, dan kemuliaan yang tak terhingga. Dalam menyebut Allah, manusia diingatkan akan sumber kekuatan sejati, sumber kehidupan, sumber segala makna yang menopang keberadaannya di alam fana ini. Nama itu bukan sekadar sebutan, melainkan realitas yang hidup dalam setiap getar, kesadaran, mengalir dalam darah, berdetak dalam jantung, berhembus dalam napas setiap makhluk. Ia mengajarkan bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan tanpa arah, tetapi suatu pengembaraan batin yang selalu terhubung kepada Sang Pemilik segala. Sementara itu, dua sifatnya yang menyusul dalam lafaz ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, menghadirkan dimensi kelembutan dan kasih sayang ilahiyah yang meliputi segala sesuatu tanpa kecuali. Ar-Rahman meliputi rahmat umum yang mencurahkan kebaikan kepada seluruh makhluk, baik yang taat maupun yang ingkar, yang sadar maupun yang lalai. Sedangkan Ar-Rahim menyentuh rahmat khusus yang diberikan hanya kepada hamba-hamba yang terjaga, yang membuka mata hati mereka untuk menyambut cahayanya. Dengan menyebut kedua nama agung ini, manusia diingatkan bahwa di balik setiap peristiwa, bahkan yang pahit sekalipun, selalu ada rahmat dan hikmah tersembunyi yang menuntun kepada pertumbuhan jiwa. Inilah rahasia dari kelembutan ilahiyah yang mengalir dalam setiap liku kehidupan. Melalui penghayatan yang utuh atas Bismillahirrahmanirrahim, manusia diajak untuk melihat dunia dengan mata batin yang jernih, bahwa tak ada satupun yang lepas dari pengetahuan dan kasih sayangnya. Bahkan musibah, kegagalan, atau kehilangan yang menyesakkan dada pun, dalam kacamata ilahiyah, adalah bagian dari skenario agung untuk memurnikan jiwa dan meluaskan kesadaran. Setiap kesulitan adalah panggilan agar manusia kembali, merenung, dan menyadari ketergantungan mutlak kepada Tuhan. Dengan demikian, Bismillah menjadi zikir diam yang menghidupkan hati di tengah gelombang kehidupan duniawi, menjadi tali penghubung tak terlihat yang mengikat manusia kepada sumber abadi segala ketenangan. Akhirnya siapapun yang membiarkan dirinya larut dalam makna Bismillah sejati akan menemukan bahwa seluruh kehidupannya berubah menjadi ibadah, menjadi untayan amal yang dipenuhi berkah dan makna.
Tidak ada lagi yang sia-sia, tidak ada lagi yang terbuang percuma, karena setiap detik menjadi bagian dari perjalanan kembali kepada Tuhan. Di titik inilah bismillah bukan hanya lafaz di lidah, tetapi kesadaran yang hidup di dalam jiwa, membimbing pikiran, menata niat, dan mengarahkan seluruh laku hidup kepada ridha ilahi. Dengan lafaz ini, manusia melangkah di jalan sunyi dengan hati yang penuh keyakinan bahwa di balik segala yang tampak ada tangan lembut Sang Pencipta yang menuntun menuju puncak kesadaran ilahiyah yang sejati. Bab 3, Rabbul Alamin, menemukan kehadiran Tuhan dalam luasnya alam semesta dan kedalaman diri. Ketika hati merenungi lafaz Rabbul Alamin, terhamparlah di hadapan kesadaran kita gambaran semesta yang begitu agung, tak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan adalah Rabb, pemelihara yang mengatur, membimbing, dan menuntun seluruh makhluk, baik yang tampak oleh mata maupun yang tersembunyi dalam realitas yang tak terjangkau oleh panca indera manusia. Alam semesta ini adalah cermin bagi kekuasaan dan kebijaksanaannya. Dari gugusan bintang di langit malam hingga butiran pasir yang terhampar di tepi samudera, dari detak jantung manusia yang sunyi hingga gerak molekul di kedalaman sel. Rabbul Alamin mengingatkan kita bahwa tidak ada sesuatu pun yang lepas dari perhatian dan penjagaannya. Namun lebih dari sekadar alam fisik, kata Alamin mengandung lapisan makna yang dalam dan beragam. Ia bukan hanya mencakup dunia materi yang bisa diindra, tetapi juga mencakup dunia ruh, dunia makna, dunia pikiran, dan dunia batin yang menjadi panggung utama bagi perjalanan spiritual manusia. Dalam tiap lapisan tersebut, Tuhan hadir sebagai pemelihara yang sempurna, menata keteraturan di balik segala kerumitan, menghadirkan keseimbangan di tengah kekacauan, dan menciptakan harmoni di balik setiap paradoks. Kesadaran ini menuntun manusia untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Karena dalam diri manusia terhampar juga sebuah alam semesta kecil yang tak kalah rumit dan menakjubkan dibanding jagat raya yang luas. Dengan merenungi Rabbul Alamin, manusia disadarkan bahwa ia bukan makhluk terputus dari realitas agung ini, melainkan bagian tak terpisahkan darinya. Hati, pikiran, dan ruh manusia adalah pancaran dari rahmat Tuhan yang membentuk keteraturan batin, sebagaimana ia membentuk keteraturan kosmos. Kesedihan, kebahagiaan, kegelisahan, harapan, semuanya bergerak dalam orbit yang dikehendaki oleh Sang Rabb, sebagaimana planet dan bintang mengelilingi porosnya dalam ketaatan yang sempurna. Dengan kesadaran seperti ini, manusia menemukan kembali kehormatan dan kemuliaannya sebagai makhluk yang dicipta bukan untuk sekadar hidup, tetapi untuk menyaksikan dan memantulkan cahaya ilahi dalam segenap perilaku dan niat. Di tengah kesibukan dunia yang memenjarakan perhatian pada hal-hal lahiriah semata, Rabbul Alamin memanggil jiwa untuk kembali memandang ke dalam. Di sanalah Tuhan hadir, menata gerak batin, membisikkan ilham, memperdengarkan suara nurani yang kerap terabaikan. Dialah yang menumbuhkan kesabaran ketika musibah melanda, menyalakan harapan di kala gelap, menyiramkan kesejukan di tengah gejolak amarah. Setiap gerak batin yang mengarah pada kebaikan adalah bukti nyata dari penjagaannya yang tak pernah putus, walau tak kasat mata. Inilah makna Rabbul Alamin dalam dimensi terdalamnya. Tuhan sebagai pemelihara alam semesta luar dan semesta dalam, di luar dan di dalam diri manusia. Akhirnya, ketika seseorang benar-benar menghayati Rabbul Alamin, ia akan merasa kecil di hadapan kebesaran Tuhan, namun sekaligus mulia karena menjadi bagian dari rencana ilahiyah yang agung. Ia tak lagi terjebak dalam ilusi pengendalian mutlak atas hidupnya sendiri, tetapi menyerahkan diri pada kebijaksanaan Sang Pemelihara yang lebih mengetahui segala kebutuhan makhluknya. Dengan demikian, kesadaran akan Rabbul Alamin menjadi sumber ketenangan, penghapus kesombongan, dan penyubur kerendahan hati yang hakiki. Di jalan sunyi menuju puncak kesadaran ilahiyah ini, mengenal dan mengakui Tuhan sebagai Rabbul Alamin adalah langkah penting yang menjernihkan jiwa, meluruskan arah, dan menuntun manusia pada mana sejati dari hidupnya. Bab 4. Ar-Rahman Ar-Rahim, samudra kasih tak bertepi yang meliputi segala.
Ketika kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim terucap dari lisan seorang hamba, maka seketika itu pula terbuka cakrawala makna tentang kasih sayang Tuhan yang meliputi segala sesuatu tanpa kecuali. Dua sifat agung ini seolah menjadi pelipur hati bagi manusia yang lelah dalam perjalanan dunia, penyejuk bagi jiwa yang haus makna, dan harapan bagi mereka yang hampir putus asa. Ar-Rahman, Dia yang Maha Pengasih, melimpahkan rahmatnya kepada seluruh makhluk tanpa memandang siapa dan bagaimana makhluk itu, tanpa syarat, tanpa batas. Cahaya kasih-Nya menyentuh bintang di langit dan rerumputan di bumi, mengalir dalam udara yang dihirup, dalam air yang mengalir, dalam matahari yang terbit setiap pagi. Tak ada satu pun sudut semesta ini yang luput dari kelembutan rahmat-Nya. Namun Ar-Rahim menyingkapkan rahmat yang lebih dalam, lebih khusus, lebih menyentuh hati mereka yang membuka kesadarannya kepada cahaya kebenaran. Ini adalah rahmat yang mengalir kepada hamba-hamba pilihan, kepada jiwa-jiwa yang rindu kepada Tuhan dan yang berjalan dalam ketaatan di jalannya. Dalam rahmat ini terkandung kedekatan yang mesra antara pencipta dan ciptaan, antara Rabb dan hambanya yang setia. Rahmat ini menyentuh batin manusia dengan kebeningan nur ilahi, menguatkan ketika lemah, membimbing ketika tersesat, mengampuni ketika jatuh dalam dosa. Disinilah letak keajaiban sifat Ar-Rahim, mengubah luka menjadi cahaya, kesalahan menjadi pelajaran, kejatuhan menjadi pintu baru menuju kebangkitan. Ketika manusia merenungi Ar-Rahman Ar-Rahim, maka ia akan menyadari bahwa hidup ini tak pernah benar-benar sepi dari kebaikan Tuhan. Bahkan di saat terpahit sekalipun, ketika harapan pupus dan cahaya seakan padam, rahmat-Nya tetap bekerja dalam senyap, menyusun skenario agung yang kelak baru akan dipahami di waktu yang tepat. Tak ada musibah yang hadir kecuali diiringi rahmat tersembunyi. Tak ada kegagalan yang datang kecuali membawa pesan rahasia untuk pertumbuhan jiwa. Inilah pelajaran besar dari kedua sifat ini, bahwa kasih sayang Tuhan bukanlah sesuatu yang bisa diukur oleh penilaian dangkal manusia, melainkan samudra luas tak bertepi yang mengalir melampaui batas-batas logika dan persepsi. Lebih jauh lagi, pemahaman atas Ar-Rahman Ar-Rahim mengajarkan kepada manusia cara memandang dirinya sendiri dan sesama makhluk. Seperti Tuhan yang meliputi segala sesuatu dengan kasih-Nya, demikian pula manusia seharusnya meneladani sikap ini dalam kehidupan sehari-hari, menebarkan kebaikan tanpa pamrih, memberi tanpa menimbang balasan, memaafkan meski hati masih terluka. Kesadaran ini membangun akhlak mulia, membersihkan hati dari dendam dan kebencian, memperluas cakrawala empati, dan menjadikan manusia makhluk yang layak menjadi khalifah di muka bumi. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim bukan sekadar dua nama, melainkan dua jalan yang menuntun jiwa menuju keluhuran hakiki. Pada akhirnya, siapapun yang menghayati makna Ar-Rahman Ar-Rahim dengan sungguh-sungguh akan merasakan betapa ringan beban hidup ini, betapa luas harapan itu terbentang, dan betapa dekat Tuhan kepada dirinya. Tidak ada lagi ketakutan yang mencekam, tidak ada lagi kesedihan yang mengoyak, sebab semua telah tertelan dalam samudera kasih sayang-Nya yang tiada akhir. Dalam setiap tarikan napas, dalam setiap detik perjalanan, ada rahmat yang melingkupi, menjaga, dan menuntun menuju puncak kesadaran ilahiyah yang sejati. Dengan memahami ini, manusia berjalan di jalan sunyi kehidupan dengan dada lapang, hati yang tenang, dan jiwa yang penuh cahaya keyakinan. Bab 5. Maliki Yaumiddin, kesadaran akan hari pembalasan dan hakikat keadilan ilahi. Tatkala lisan mengucapkan Maliki Yaumiddin, hati pun digugah untuk mengingat suatu hari yang tak ada keraguan di dalamnya, hari ketika segala tirai keangkuhan duniawi disingkap, dan setiap manusia berdiri dalam keheningan mutlak di hadapan penguasa tunggal seluruh semesta. Inilah hari pembalasan, hari ketika tidak ada lagi sandaran selain Allah, tidak ada lagi pertolongan selain darinya, dan semua makhluk hanya bisa menanti keputusan ilahi dengan ketundukan penuh. Kesadaran akan hari ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangkitkan kembali keinsafan sejati, bahwa hidup ini bukan permainan kosong, melainkan perjalanan penuh makna menuju pengadilan yang sempurna di bawah naungan keadilan Tuhan. Malik, sang penguasa mutlak
yang tak tertandingi oleh raja manapun, pemilik hak penuh atas segalanya, mengingatkan manusia bahwa kekuasaan, jabatan, kekayaan, serta kehormatan yang dikagumi di dunia hanyalah fata morgana yang akan sirna di hadapan keagungannya. Pada hari itu, semua manusia menjadi sama, tanpa pembeda pangkat dan kedudukan, tanpa selimut kebesaran duniawi. Hanya amal, niat, dan keikhlasan yang tersisa sebagai saksi bisu atas segala yang telah dilakukan di kehidupan ini. Dalam penghayatan ini, jiwa manusia digiring untuk tidak lagi terperdaya oleh kilauan semu dunia, melainkan kembali memurnikan niat dan perbuatan demi keridaan Tuhan semata. Yaumiddin, hari pembalasan, adalah pengingat keras bagi jiwa yang lalai, bahwa segala perbuatan kecil maupun besar akan mendapatkan balasan setimpal dari Zat yang Maha Adil. Tidak ada satupun amal sekecil zarrah yang akan luput dari perhitungannya. Segala kebohongan yang tersimpan rapi di balik wajah palsu, segala kezaliman yang tersembunyi di balik kekuasaan, akan ditampakkan dengan jelas tanpa ada satupun tirai yang mampu melindungi. Inilah hakikat keadilan ilahi yang murni dan sempurna, bebas dari intervensi, suap, atau tipu daya manusia. Kesadaran ini seharusnya menyalakan lentera takut dan harap dalam hati setiap insan, mendorong mereka untuk berlaku jujur, lurus, dan bersih dalam setiap tindakan. Namun di balik ancaman keadilan ini tersimpan pula keindahan rahmat-Nya. Sebab Allah yang Maliki Yaumiddin bukan hanya hakim yang keras, tetapi juga pemilik segala kasih, yang Maha Pengampun, yang membuka pintu tobat selebar-lebarnya sebelum hari itu tiba. Ia memberi waktu, memberi peringatan, memberi kesempatan kepada setiap hamba untuk memperbaiki jalan, membersihkan dosa, menata kembali hidup agar selaras dengan hukum-hukumnya. Maka bagi hati yang jernih, menyebut Maliki Yaumiddin bukanlah sumber kegelisahan semata, tetapi juga pelipur lara, pengingat akan besarnya kesempatan yang masih tersedia di dunia fana ini untuk menuai kebaikan sebanyak-banyaknya. Pada puncaknya, Maliki Yaumiddin menuntun manusia untuk hidup dalam keseimbangan antara takut dan harap, antara kewaspadaan dan ketenangan. Ia mengajarkan bahwa manusia harus bekerja keras, berusaha jujur, berbuat baik, karena suatu hari semua akan dimintai pertanggungjawaban. Tetapi ia juga mengingatkan bahwa Tuhan tak pernah menutup pintu rahmat-Nya bagi mereka yang ingin kembali. Dengan kesadaran ini, hidup menjadi perjalanan yang terjaga, penuh makna, penuh kesadaran, bukan semata rutinitas kosong yang dibebani oleh dunia. Di jalan sunyi menuju puncak kesadaran ilahiyah ini, Maliki Yaumiddin menjadi lentera yang menuntun langkah agar tetap lurus di jalan kebenaran, hingga kelak tiba saat berjumpa dengan Sang Penguasa hari pembalasan itu sendiri. Bab 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penyerahan total dan permohonan kekuatan dari sumber sejati. Pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tercermin puncak pernyataan tauhid seorang hamba di hadapan Rabb-Nya, sebuah ikrar kesetiaan dan pengakuan mutlak bahwa hanya kepadanya seluruh ibadah dan permohonan pertolongan ditujukan, tanpa perantara, tanpa sekutu, tanpa tandingan. Kalimat ini tak sekadar ucapan di bibir, melainkan sumpah batin yang menggugah kesadaran terdalam manusia, bahwa segala gerak lahir dan batin, dari niat hingga amal, dari cita-cita hingga kenyataan, adalah pengabdian total kepada Tuhan yang Maha Esa. Tiada lagi ruang bagi riya, tiada tempat bagi kemunafikan, sebab ibadah sejati hanya mungkin jika hati terarah penuh kepadanya, lepas dari jerat ego yang licik dan nafsu yang menipu. Dalam kalimat iyyaka na'budu, manusia diminta menegaskan bahwa semua amal, ketaatan, pengorbanan, bahkan air mata kesabaran dan keringat perjuangan di dunia ini hanya dan hanya untuk Allah semata. Segala bentuk ibadah dalam makna yang paling luas, bukan hanya salat, puasa, atau zakat, tetapi juga bekerja, berkarya, berbicara, diam, berpikir, mengasihi, memaafkan. Semua terhitung ibadah apabila diniatkan sebagai wujud penghambaan kepadanya. Lafaz ini menjadi cermin bening bagi hati untuk bertanya, adakah amal-amalku semata untuknya,
Ataukah masih terselip bayangan penghargaan manusia, tepuk tangan, pujian, atau pengakuan dunia? Disinilah kalimat ini menjadi ujian sejati keikhlasan seorang hamba. Sementara itu, pada bagian wa iyyaka nasta'in, manusia mengakui kelemahannya, ketidakmampuannya yang hakiki di hadapan Sang Maha Kuat. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya, tidak ada pertolongan sejati selain yang datang darinya. Bahkan untuk melaksanakan ibadah pun, manusia tetap butuh pertolongan ilahi. Maka setiap sujud adalah pengakuan atas ketidakberdayaan. Setiap doa adalah jeritan ruh yang haus pertolongan. Setiap tangis di sepertiga malam adalah bisikan jiwa yang lemah, memohon kekuatan dari sumber segala kekuatan. Inilah paradoks suci dalam Islam. Semakin sadar manusia akan kelemahannya, semakin kuat ia di hadapan dunia, karena ia bersandar pada sandaran yang tak pernah rapuh, Allah Azza wa Jalla. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga menanamkan keseimbangan spiritual yang indah dalam diri manusia. Ia menolak sikap sombong yang merasa mampu mengatur nasib sendiri tanpa bantuan ilahi, sekaligus menolak sikap putus asa yang merasa tiada harapan lagi dalam himpitan hidup. Ia mengajarkan manusia untuk bekerja keras seolah-olah segalanya tergantung pada usahanya. Namun di saat yang sama menyerahkan hasil akhirnya sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah jalan tengah para arif, para pencari kebenaran sejati yang hidup di dunia penuh semangat. Tetapi hati mereka tetap terpaut di langit ilahi. Tidak lalai oleh dunia, tidak pula terpaku pada ketakutan akhirat secara membuta. Pada akhirnya, siapa yang menghayati makna kalimat ini akan menjalani hidup dengan kelapangan hati yang sulit dijelaskan oleh kata. Setiap lelah menjadi ringan, setiap cobaan menjadi ujian cinta, setiap keberhasilan menjadi amanah, setiap kegagalan menjadi pelajaran. Manusia menjadi sadar bahwa hidup bukan tentang kepemilikan dan kemenangan semu, melainkan tentang perjalanan penghambaan yang utuh kepada Tuhan, dibarengi permohonan pertolongan yang tulus agar selamat melewati derasnya arus dunia. Dengan lafaz ini, jalan sunyi menuju puncak kesadaran ilahiyah terasa terang, teduh, penuh makna, dan penuh kekuatan sejati yang mengalir dari Zat yang Maha Menolong. Bab 7. Ihdinas Syiratal Mustaqim. Permohonan untuk meniti jalan lurus dalam liku kehidupan. Dalam lafaz agung Ihdinas Syiratal Mustaqim, terpatri sebuah permohonan mulia yang melambangkan kebutuhan paling hakiki dari seorang hamba. Bimbingan untuk meniti jalan lurus, jalan kebenaran, jalan yang mengantarkan manusia dari kegelapan diri menuju cahaya kesadaran ilahi. Permohonan ini tampak sederhana dalam susunan kata, namun di dalamnya terkandung lautan makna yang begitu dalam, menyentuh akar terdalam eksistensi manusia. Karena hakikat kehidupan ini bukanlah sekadar berjalan, tetapi berjalan ke arah yang benar, bukan hanya melangkah, tetapi melangkah menuju tujuan sejati yang diridai oleh Tuhan. Tanpa petunjuk ilahi, manusia hanyalah musafir yang tersesat di gurun waktu yang sunyi, hilang arah di tengah fata morgana dunia yang menipu. Kalimat Ihdinas Syiratal Mustaqim adalah pengakuan jujur atas kelemahan dan keterbatasan diri. Betapapun tinggi akal manusia, luas pengetahuannya, canggih teknologinya, tetap saja ia tak mampu memastikan kebenaran jalan hidupnya tanpa cahaya petunjuk dari Allah. Berapa banyak yang tampak indah di mata ternyata membawa kehancuran. Berapa banyak yang terlihat baik di permukaan ternyata berujung bencana batin. Manusia tanpa petunjuk adalah pejalan dalam gelap malam yang setiap langkahnya penuh keraguan, ketakutan, dan kecemasan. Sebab itu seorang hamba yang sadar akan hakikat dirinya tak akan pernah bosan memohon, "Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus." Karena ia tahu, tanpanya semua upaya hanyalah kesia-siaan yang melelahkan. Syiratal Mustaqim bukan jalan sembarang, bukan pula sekadar jalur formalitas ibadah lahiriah semata. Ia adalah jalan keseimbangan, jalan kesadaran utuh, di mana akal, hati, ruh, dan amal bergerak serempak menuju Tuhan. Jalan ini menuntut kejujuran diri yang tajam, keberanian moral yang tinggi, kesungguhan batin yang mendalam. Ia menolak jalan ekstremitas, jalan kelalaian, jalan kezaliman, jalan kesombongan, jalan kemunafikan.
Dalam jalan lurus ini, manusia dituntut untuk berjalan tegak, tak tergoda oleh rayuan kekuasaan, harta atau pujian, tetapi juga tak patah oleh cercaan, ujian atau kehinaan dunia. Inilah jalan para nabi, para syidiqin, para syuhada, dan para salihin, jalan yang jarang dilewati karena penuh kesabaran dan pengorbanan. Maka memohon ihdinas syiratal mustaqim sejatinya adalah memohon bimbingan dalam setiap detik kehidupan. Bukan hanya dalam salat, bukan hanya dalam ibadah khusus, tetapi dalam memilih jalan hidup, dalam mengambil keputusan sulit, dalam menata rumah tangga, dalam membangun masyarakat, dalam menghadapi godaan dunia. Setiap liku hidup menuntut petunjuk dari Tuhan, karena jalan yang lurus tidak selalu jelas di permukaan. Kadang tersembunyi di balik pilihan yang tampak samar, kadang tertutup kabut hawa nafsu, kadang terhalang dinding ketakutan dan syahwat. Sebab itu, lafaz ini menjadi kompas ruhani yang menjaga langkah manusia agar tetap di atas jalan kebenaran sejati. Pada akhirnya, ihdinas syiratal mustaqim adalah permohonan cinta yang lembut dari ruh yang rindu bertemu Tuhannya. Ia adalah jeritan batin yang tak ingin tersesat, tak ingin tergelincir dalam lorong gelap kesalahan. Ia adalah pengakuan bahwa hanya Tuhan yang sanggup menuntun hambanya melewati dunia yang penuh jebakan ini, mengantarkannya dengan selamat ke negeri abadi. Siapa yang menghayati makna ini, hidupnya akan terarah, jiwanya akan tenang, hatinya akan lapang, karena ia tahu ia berjalan di bawah cahaya ilahi yang tak pernah padam. Dan di jalan sunyi menuju puncak kesadaran ilahiyah ini, ihdinas syiratal mustaqim menjadi bekal paling berharga untuk menempuh perjalanan pulang kepada Tuhan yang Maha Benar. Bab 8. Syiratal lazina an'amta alaihim, jejak para kekasih Tuhan di jalan cahaya. Ketika hati mengucapkan syiratal lazina an'amta alaihim, maka sesungguhnya hati itu tengah memohon untuk diizinkan berjalan di jejak para hamba pilihan, mereka yang telah dianugerahi nikmat terbesar, kesadaran ilahiyah, cahaya petunjuk, keutuhan iman, keluhuran akhlak. Mereka adalah para nabi yang membawa risalah suci, para syidiqin yang jujur dalam iman dan amalnya, para syuhada yang mengorbankan hidupnya demi kebenaran, para salihin yang membersihkan jiwanya dalam ketaatan, tak putus kepada Rabbul Alamin. Kalimat ini adalah harapan luhur agar setiap langkah kaki seorang hamba berada di atas jejak mereka, agar hidupnya terhubung dengan nafas para kekasih Tuhan yang telah lebih dahulu sampai ke puncak kesadaran hakiki. Siapakah mereka yang dimaksud sebagai orang-orang yang diberi nikmat itu? Mereka adalah pribadi-pribadi langka yang berjalan di bumi namun hatinya terikat di langit. Mereka hadir di tengah manusia sebagai pelita di malam gelap, menunjukkan jalan kebenaran dengan tutur kata, perbuatan, dan keteladanan yang menggetarkan. Mereka tak silau oleh dunia, tak gentar oleh ancaman, tak goyah oleh godaan. Di balik kelembutan sikapnya tersimpan keteguhan baja. Di balik ketegasannya tersembunyi kelembutan kasih yang luas. Mereka tak mengejar kemuliaan duniawi, tetapi justru kemuliaan itu mengejar mereka. Wajah-wajah mereka tenang, dada mereka lapang, langkah mereka terarah, sebab seluruh hidup mereka dihabiskan untuk mengabdi kepada Tuhan, bukan kepada nafsu atau manusia. Ketika seorang hamba memohon untuk diberi jalan seperti mereka, sejatinya ia memohon agar seluruh hidupnya didewasakan oleh ujian, dilunakkan oleh ketaatan, dimurnikan oleh musibah, ditinggikan derajatnya oleh kesabaran. Sebab para kekasih Allah itu bukan tiba-tiba menjadi mulia. Mereka dibakar oleh cobaan, dipahat oleh penderitaan, ditempa oleh kesendirian dalam perjuangan yang sunyi. Mereka menangis di malam hari dan tersenyum di siang hari. Mereka terhina di mata manusia, tetapi mulia di sisi langit. Maka memohon jalan mereka bukanlah permohonan ringan, melainkan kesiapan hati untuk menempuh jalan berat penuh risiko, yang pada akhirnya menyempurnakan ruh dan menyucikan diri. Kalimat an'amta alaihim juga menyadarkan manusia bahwa hidayah adalah nikmat terbesar yang melebihi seluruh kenikmatan duniawi. Kekayaan, kekuasaan, ketenaran, kecerdasan, semuanya hampa tanpa petunjuk dari Allah. Berapa banyak orang yang hidup bergelimang harta, tetapi jiwanya gelap, batinnya kosong, hatinya mati? Sebaliknya,
berapa banyak yang hidup dalam kesederhanaan, bahkan kekurangan, tetapi hatinya penuh cahaya, pikirannya jernih, ruhnya lapang. Inilah makna nikmat hakiki, hidup dalam kesadaran bahwa seluruh perjalanan ini menuju Allah, dan setiap detik adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Maka berbahagialah mereka yang diberi nikmat itu, dan celakalah mereka yang tertipu oleh dunia meski bergelimang karunia lahiriah. Pada akhirnya, permohonan syiratal lazina an'amta alaihim adalah harapan luhur agar hidup ini tidak sia-sia, agar perjalanan di dunia fana ini menjadi rangkaian langkah yang mengarah kepada keabadian, agar jejak yang kita tinggalkan menjadi jejak cahaya bagi generasi setelah kita. Ia adalah bisikan jiwa yang rindu berjalan bersama para nabi, para wali, para salihin di taman abadi surga kelak, melihat wajah Tuhan dalam kedamaian yang tak terlukiskan. Siapa yang menghayati kalimat ini akan merasa bahwa setiap amal kecil, sekalipun sekadar senyum atau sapaan lembut, adalah bagian dari perjalanan besar menuju cahaya ilahi. Di jalan sunyi menuju puncak kesadaran ini, kalimat ini menjadi cahaya penunjuk arah, agar manusia tak melangkah sia-sia dalam kebingungan dunia. Bab 9, Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin, kewaspadaan di persimpangan jalan. Dalam lafaz Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin tersimpan peringatan ilahi yang tajam, sebuah sinyal pengingat agar manusia tak tergelincir ke dalam dua jurang kegelapan yang mengintai di sepanjang jalan kehidupan, jalan kemurkaan dan jalan kesesatan. Kalimat ini adalah pagar penjaga hati, agar setiap hamba yang melangkah di jalan menuju Tuhannya tetap waspada, tetap terjaga dari ilusi, tetap sadar dari tipu daya dunia yang begitu halus menyusup ke dalam pikiran, perasaan, bahkan niat terdalam. Sebab bukan hanya berjalan ke arah kebaikan yang penting, tetapi juga menghindari jalan kebinasaan yang seringkali samar, terbungkus kebaikan palsu atau kebijaksanaan semu. Siapa mereka yang dimurkai Allah, para maghdubi alaihim? Mereka adalah jiwa-jiwa keras kepala yang telah mengenal kebenaran, telah melihat cahaya, telah mengerti mana petunjuk yang benar, tetapi dengan angkuhnya menolaknya, mengingkarinya, memanipulasinya demi ambisi duniawi. Mereka tak buta akan kebenaran, tetapi hati mereka telah tertutup oleh kesombongan, oleh rasa paling tahu, oleh ego yang membatu. Mereka melangkah di jalan ilmu, tetapi ilmunya menjadikan mereka congkak. Mereka berbicara tentang agama, tetapi hatinya kosong dari keikhlasan. Bahaya paling mengerikan bukanlah ketidaktahuan, melainkan mengetahui tetapi tetap memilih untuk berpaling. Maka kalimat ini menjadi tameng agar manusia tak jatuh ke dalam sikap sombong atas pengetahuan yang sejatinya titipan, bukan milik. Dan siapa pula para dalin, mereka yang tersesat? Mereka adalah jiwa-jiwa yang kehilangan cahaya petunjuk, tersesat dalam kebingungan, melangkah tanpa arah di padang kehidupan yang luas. Mereka mungkin tulus, mungkin penuh semangat, mungkin yakin bahwa jalan yang dipilih adalah benar, tetapi karena tanpa ilmu, tanpa petunjuk wahyu, mereka melangkah menuju jurang tanpa mereka sadari. Inilah bahaya kebodohan spiritual. Ketulusan yang tak disertai ilmu menjadi racun yang mematikan. Semangat tanpa cahaya menjadi bara yang membakar diri sendiri. Kalimat ini mengingatkan manusia agar tak hanya ikhlas, tetapi juga cerdas. Tak hanya semangat, tetapi juga bersandar pada kebenaran hakiki yang datang dari langit, bukan dari hawa nafsu atau sangkaan belaka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah permohonan keseimbangan ruhani, agar hati terhindar dari dua kutub kebinasaan, kesombongan ilmu dan kebodohan amal. Agar manusia sadar bahwa jalan lurus tidak hanya tentang niat yang baik, tetapi juga tentang ilmu yang benar. Tidak hanya tentang amal yang besar, tetapi juga tentang kesesuaian dengan petunjuk Allah. Betapa banyak manusia di dunia ini terjebak dalam kebaikan semu, dalam perjuangan yang menyimpang, dalam ibadah yang sia-sia karena tidak dilandasi cahaya wahyu. Maka kalimat ini adalah pelindung agar setiap langkah, setiap cita, setiap amal benar-benar membawa kepada ridha-Nya, bukan sekadar pada fata morgana kebaikan yang menipu. Pada akhirnya, kalimat penutup dalam Al-Fatihah ini
adalah refleksi mendalam tentang perjalanan ruhani manusia. Bahwa hidup adalah persimpangan panjang di antara cahaya petunjuk dan kegelapan, kesesatan. Setiap hari, setiap detik, manusia dihadapkan pada pilihan, mengikuti jalan para nabi atau jalan para pembangkang, mengikuti cahaya ilmu atau kabut kebodohan, mengikuti bisikan wahyu atau rayuan hawa nafsu. Siapa yang menyadari hal ini, hidupnya akan penuh kewaspadaan. Hatinya tak mudah terperdaya oleh kilauan dunia. Jiwanya tetap terikat pada tali petunjuk yang kokoh. Dengan kalimat ini, perjalanan sunyi menuju puncak kesadaran ilahiyah menjadi perjalanan yang aman, terarah dan penuh cahaya. Karena ia tahu hanya Allah yang mampu menjaga dari dua jurang kehancuran itu. Bab 10 Al-Fatihah, puncak kesadaran ilahiyah di jalan sunyi kehidupan manusia. Setelah melintasi lapis demi lapis makna dari setiap ayat Al-Fatihah, tibalah kita di penghujung perjalanan, di mana seluruh makna yang terserak terkumpul menjadi satu simpul kesadaran agung. Bahwa surah ini bukan hanya untaian kata suci, bukan pula sekadar bagian dari ritual ibadah harian, melainkan peta ruhani yang mengarahkan manusia menuju puncak kesadaran ilahiyah dalam dirinya sendiri. Ia adalah jalan sunyi, jalan batiniah, jalan yang tak bisa ditempuh oleh kaki, tetapi hanya bisa dilalui oleh hati yang lapang, akal yang jernih, dan jiwa yang tunduk total kepada Sang Pemilik segala. Al-Fatihah adalah jendela yang dibuka Tuhan kepada setiap hambanya, agar ia mengerti bahwa hidup ini bukan miliknya, bahwa detik demi detik yang bergulir bukan untuk memperkaya dunia, tetapi untuk memperhalus ruh agar layak kembali ke hadirat ilahi. Dalam bacaan Al-Fatihah, seorang hamba menyusuri seluruh perjalanan eksistensinya. Dari pengakuan akan keagungan Tuhan di awal ayat, hingga permohonan penuntun jalan di tengah ayat, sampai peringatan bahaya kesesatan di akhir ayat. Ini bukan sekadar bacaan, melainkan cermin kesadaran tentang siapa diri ini, kemana arah tujuan hidup ini, dan apa arti dari semua derita, bahagia, kehilangan, dan harapan yang mengisi hari-hari manusia di dunia fana. Al-Fatihah membuat seorang hamba menyadari bahwa dirinya bukan pusat dari semesta ini, bahwa ada kekuatan agung yang memelihara segala, mengatur perjalanan waktu, menentukan rezeki, menguji hati, memberi petunjuk, dan memanggil manusia untuk pulang. Ia menundukkan kesombongan batin yang sering merasa mampu mengatur segalanya sendiri. Namun puncak dari kesadaran ini bukan ketakutan semata, bukan pula ketertundukan kosong. Al-Fatihah mengajarkan bahwa di balik kekuasaan agung Allah, tersembunyi kasih sayang yang tak terhingga. Bahwa Rabb semesta alam itu juga Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bahwa di balik ketetapan takdir yang kadang menyakitkan, ada rahasia cinta yang sedang menumbuhkan jiwa. Maka Al-Fatihah adalah pelajaran bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada terpenuhinya keinginan duniawi, tetapi pada tercapainya kesadaran ilahiyah di dalam diri. Kesadaran bahwa semua yang terjadi, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan menuju Allah, menuju keutuhan ruhani, menuju kesempurnaan hakiki. Dan pada akhirnya, Al-Fatihah menyadarkan bahwa setiap manusia hidup di jalan sunyi ini sendirian. Meski ada keluarga, sahabat, guru, murabbi, semua hanyalah teman seperjalanan yang suatu saat akan berpisah. Di hadapan Allah, setiap jiwa berdiri sendiri, mempertanggungjawabkan segala amalnya, segala lintasan pikirannya, segala bisikan hatinya. Maka perjalanan kesadaran ilahiyah ini adalah perjalanan yang hening, dalam keheningan salat, dalam tangis malam yang tak terdengar, dalam kerinduan yang hanya diketahui oleh Sang Maha Mengetahui. Al-Fatihah adalah teman sejati dalam perjalanan ini. Ia membuka pintu-pintu pemahaman, mengajak jiwa untuk selalu kembali pada cahaya petunjuk, menenangkan hati dalam gelisah dunia. Dan kini, setelah semua makna itu diuraikan, tibalah saatnya bagi jiwa untuk mengakui dengan rendah hati bahwa betapapun dalamnya pemahaman, betapapun tingginya tafsir, hakikat Al-Fatihah tetap melampaui kata-kata. Ia adalah rahasia langit yang tak terjangkau oleh akal sepenuhnya, mutiara yang tak bisa diukur oleh logika manusiawi. Maka biarlah ia terus menjadi doa, menjadi zikir, menjadi pelita dalam gelap malam perjalanan ini.
Semoga setiap kali lidah melafalkannya, hati ikut tergetar, ruh ikut terangkat, kesadaran ikut menyala, hingga akhirnya pada suatu hari di ujung waktu, jiwa ini benar-benar sampai di puncak kesadaran ilahiyah. Ketika wajah menghadap kepada Allah tanpa tabir, ketika segala rahasia menjadi nyata, ketika seluruh perjalanan ini menemukan makna sejatinya. Sahabat jiwa, perjalanan ini telah tiba di ujungnya. Namun ketahuilah bahwa sesungguhnya perjalanan kesadaran ini baru saja dimulai di dalam dirimu. Al-Fatihah bukan sekadar surah pembuka kitab suci, ia adalah pembuka mata hati, pembuka jalan kesadaran, pembuka tabir antara manusia dan Rabb-Nya. Setiap lafaznya adalah getaran ilahi yang mengetuk pintu nurani, mengajak kita untuk berhenti sejenak dari kegaduhan dunia, untuk mendengar bisikan lembut dari langit, bisikan yang lama kita abaikan. Kini engkau tahu bahwa setiap kali membaca Al-Fatihah, sejatinya engkau sedang berbicara kepada Tuhanmu. Engkau sedang menghadap Sang Maha Pencipta, memohon petunjuk jalan lurus, berharap terhindar dari jalan kemurkaan dan kesesatan. Setiap ayatnya bukan sekadar rangkaian huruf, melainkan jembatan antara kefanaan dirimu dengan keabadiannya. Maka, jangan biarkan makna ini berlalu begitu saja. Jadikan Al-Fatihah sebagai teman perjalanan seumur hidupmu, sebagai lentera di tengah gelap dunia, sebagai kompas di saat engkau tersesat, sebagai tali penghubung di saat hatimu hampa, sebagai doa suci di setiap sujud terdalammu. Ingatlah, bukan seberapa banyak kau mengucapkannya yang akan menyelamatkanmu, tetapi seberapa dalam kau menghayatinya. Bukan seberapa fasih lidahmu, tetapi seberapa sadar hatimu. Karena di balik tiap lafaz Al-Fatihah, ada panggilan pulang dari Tuhanmu, menuju puncak kesadaran ilahiyah, menuju cahaya abadi yang telah lama menantimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga langkahmu senantiasa terjaga di Syiratal Mustaqim, hingga akhir hayatmu, hingga engkau bertemu wajahnya di negeri abadi yang damai.